Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pendakian. Sebenarnya sih akhir-akhir ini saya itu nggak ada rencana mau pergi mendaki ya, tapi ini tiba-tiba ada teman saya yang minta ditemani untuk pergi mendaki. Teman saya ini belum pernah mendaki sebelumnya, jadi ini adalah pendakian pertamanya. Jadi saya pun diminta dah tuh untuk menemaninya karena ya biar ada gitu cewek samanya. Dan ini saya udah sampai di rumah teman saya ini. Ini motor saya itu kan nggak bisa naik ke Sembalun ya, jadinya nanti kita itu gabung sama temen yang lainnya gitu. Dan ini kami udah berangkat dah nih, kami mau cari temen yang satuan itu. Jadi ini teman saya ini berangkatnya itu sama kakaknya gitu. Dan kami ini bonceng 3 dah tuh menuju teman kami yang satuannya itu. Sebenarnya juga saya nggak mengiyakan sih tadi malam itu, sebenarnya nggak ada niat mau pergi juga karena nggak ada persiapan gitu. Dia itu ngasih taunya itu mendadak di malam Sabtunya itu dia ngasih taunya, coba jadinya ya gimana ya, saya nggak ada persiapan sama sekali. Cuman ada alat-alat aja gitu, kalau logistik dan yang lain-lainnya itu belum ada yang saya beli. Tapi ya udahlah, yang namanya temen ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya diiyakan. Dan ini kami dalam perjalanan yang menuju rumah teman yang satuan itu. Dan ini kami bonceng 3, bener-bener bonceng 3 dah ini. Tumben dah saya bonceng 3 kayak gini nih, astaga. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah, yang penting sampai. Dan ini sekarang kami udah sampai di Desa Sembalun ya. Jadi rencananya hari ini kami itu akan melakukan pendakian ke Bukit Sapana dan Daun. Ya karena kan ini baru pertama kali ya si teman saya ini mendaki gitu, jadinya ya bukit yang paling bagus untuk kita daki itu atau yang paling tepat kita daki untuk pemula itu ya Sapana dan Daun. Karena Bukit Sapana dan Daun ini sendiri jalurnya itu nggak terlalu panjang serta jalurnya itu ya cukup landai lah gitu, jadi sangat cocok lah bagi kalian yang masih pemula. Kalau saya sendiri kalau lagi gabut-gabut itu biasanya juga ke Sapana dan Daun ini sih, karena ya seperti yang saya bilang tadi treknya itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi ya cocok dah kalau kita itu lagi gabut, kita tinggal naik aja dah ke sana gitu kan. Jadi Bukit Sapana dan Daun ini lokasinya itu di Sembalun Bumbung, namun jalur pendakiannya itu ada 2, yaitu jalur PLN dan jalur Landak Kuta. Jalur PLN ini lokasi parkirannya itu di Sembalun Bumbung, sedangkan jalur Landak Kuta itu lokasi parkirannya itu di Sembalun Lawang. Kedua jalur ini memiliki perbedaan ya, yang dimana jalur PLN ini dia itu langsung menanjak. Sedangkan jalur Landak Kuta itu dia itu landai, jadi bisa dah kalian itu slow-slow. Dan sebenarnya saya nggak tahu sih, ini kakaknya teman saya ini mengajak kita itu dari jalur yang PLN gitu, sedangkan kan ini adiknya baru pertama kali muncak gitu. Tapi ya sudahlah, saya kan hanya menemani gitu, jadi ya kita ngikut aja dah. Dan ini kami udah sampai ya di lokasi parkirannya. Kita mau parkir motor sekalian kita mau beli tiket dulu. Sesampai kami di parkiran, kami nggak langsung jalan teman-teman, ternyata ini ada kendala. Ternyata ini tenda kami cuma 1 teman-teman, jadi yang satunya itu katanya ketinggalan, padahal tadi malam itu katanya udah lengkap semuanya, tendanya ada 2 gitu. Pokoknya tadi malam itu kata teman saya ini semuanya udah lengkap, kita tinggal jalan gitu. Jadi akhirnya saya itu nggak bawa tenda, saya cuma bawa perlengkapan pribadi saya aja gitu, seperti matras, sleeping bag dan lain-lainnya itu saya bawa pribadi. Ya biar nggak terlalu berat juga gitu kan saya bawanya, ya sia-sia juga kalau misalkan kita bawa tenda berlebihan gitu kan. Tapi ternyata ya kekurangan ini. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menelpon salah satu teman saya yang ada di Desa Sembalun, karena ini teman-teman yang lain itu nggak ada inisiatif lain gitu, nggak ada inisiatif untuk nyewa ataupun apa gitu. Akhirnya saya telepon dah ini teman saya, dan alhamdulillahnya teman saya pun mendapatkan solusi nih. Katanya adiknya itu juga naik ke Bukit dan Daun ini, dan adiknya pun ditelepon untuk menunggu kami, dan nanti kami akan dikasih untuk meminjam tenda 1. Setelah begitu banyak drama, kami pun doa-doa dan melanjutkan perjalanan. Ini kami jalannya itu udah agak sore ya, sekitar 4:30 gitu. Ya semoga aja nanti kami nggak kemalaman di jalan ya, karena kalau kemalaman ya saya juga nggak terlalu lihat jalan gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa jalur PLN ini dia itu langsung menanjak teman-teman. Jadi pas kalian baru jalan itu langsung dah jalanannya menanjak. Kalau musim hujan jalur PLN ini biasanya nutup ya, karena ya lumayan ekstrim juga sih jalurnya ini. Kalau di jalur Landak Kuta itu walaupun hujan dia itu tetap buka karena jalanannya itu landai, enak lah kita lewati gitu. Di Lombok sendiri udah mulai masuk musim hujan ya teman-teman, jadi ini bisa kalian lihat sendiri tanahnya itu udah mulai kering gerontang gitu dah. Ini hati-hati ya, karena ini lumayan licin sih kalau tanahnya ini lagi kayak gini tuh.
Yang penting kalian hati-hati aja lah ya, dan pelan-pelan aja, dan nggak perlu ngebut-ngebut, karena walaupun pelan kalian pasti sampai aja kok. Puncaknya itu nggak kemana-mana gitu. Yang penting kita itu selamat. Oke, lanjut lagi dah, ini saya mau jalan dulu. Ini kita itu jalannya pelan-pelan ya, karena mengikuti teman saya ini kan. Nggak mungkin juga saya duluan gitu kan. Jadi ya pergi bareng-bareng, pulangnya juga bareng-bareng. Jadi dia pun lambat jalannya, ya saya ikutin lambat jalannya. Sambilan jalan kalian udah bisa dah tuh menikmati keindahan Desa Sembalun dari atas sini. Kalian bisa lihat persawahan-persawahan warga serta bukit-bukit yang ada di sekitaran Desa Sembalun ini. Nah kayak gitu dah tuh. Di jalur pendakian Bukit Sapana dan Daun ini memang nggak ada tumbuhan atau pohon yang besar ya, jadi nggak ada tempat kalian itu istirahat teman-teman. Jadi bisa dibilang jalur pendakiannya ini cukup panas. Sehingga lebih disarankan untuk mendaki ketika sore hari sih. Tapi kalau saya sendiri sih biasanya itu mendakinya di pagi ataupun siang hari, karena pemandangan di siang ataupun pagi hari itu berbeda gitu. Pemandangannya ya lebih bagus aja gitu. Kalau udah sore kayak gini itu biasanya kabut-kabut kan udah mulai turun gitu. Jadi menurut saya lebih maksimal sih pemandangannya di pagi ataupun sore hari. Terus ini ternyata sekarang udah ada talinya juga, ini tempat berpegangan. Kalau dulu ini nggak ada sih. Ya tapi cuman di sini aja tempatnya ada tali. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, lumayan lah untuk membantu pendaki lainnya gitu kan. Noh kan udah mulai dah nih turun kabut tuh, karena ini memang udah agak sore juga sih, udah mau maghrib. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau sore-sore kayak gini ini ya nggak terlalu lelah lah kita rasanya gitu kan. Oh iya, untuk bisa menikmati keindahan dari Bukit Sapana dan Daun ini, kalian itu harus membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 per orangnya, dan parkir motornya itu Rp5.000. Jadi totalnya ini kami berempat itu Rp70.000, kalau berdua itu Rp35.000. Jadi bisa dibilang Bukit Sapana dan Daun ini merupakan bukit yang paling murah gitu, karena ya memang Bukit Sapana dan Daun ini juga bukit yang paling rendah gitu ketinggiannya. Selain tiketnya yang cukup murah dan treknya yang tidak terlalu tinggi, di Sapana dan Daun ini juga ada terdapat mata air teman-teman. Jadi nggak perlu dah tuh kalian itu terlalu bawa banyak air gitu. Kalian cukup bawa 1-2 botol kecil aja, nanti di puncak itu kita isi ulang gitu di area campnya. Terus ini kan bukitnya nggak terlalu tinggi ya, jadi kita itu nggak membutuhkan waktu yang begitu banyak, sehingga ya kalian itu bawa makanan atau logistiknya itu ya secukupnya aja gitu. Nggak usah bawa yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan gitu kan, nanti ya capek juga kalian bawa turunnya. Oke, lanjut lagi, kita lanjutkan perjalanan ya biar kita cepet sampai di atas puncaknya. Tapi ini pas di jalan ini teman saya lagi istirahat, ternyata ini dia lagi capek ini katanya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kita istirahat dulu sebentar ya. Nah ini juga nih teman-teman yang lainnya ini udah pada istirahat juga. Ini ada kursi di sini ternyata tuh. Setelah istirahat selama beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan pelan-pelan aja ini, karena sebenarnya kan ada yang nungguin kita juga di sana yang tempat kita nanti minjem tenda. Takutnya nanti mereka capek juga nunggunya kan gitu. Jadi ayo dah kita pelan-pelan jalannya. Sebenarnya saya nggak tahu sih yang tempat kita minjem tenda ini yang mana. Cuman saya itu tadi dikasih taunya itu bajunya warna biru, itu aja sih yang dikasih tahu sama mereka itu. Nunggunya katanya itu di perbatasan yang menuju jalan yang landai gitu katanya. Ya semoga aja orangnya masih ada gitu kan. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya kami udah sampai nih di jalur yang menuju jalur yang landai itu. Jadi setelah kita menanjak ini akan ada gitu jalanan landai, dan ini dah kami udah sampai. Dan alhamdulillahnya bener aja dah nih, adik dari teman saya itu ada di sini dan nungguin kami. Nggak tahu juga sih kakaknya bilang apa sama mereka ini, pokoknya mereka ini setia menunggu kami sampai di sini. Mungkin diancam atau gimana nggak tahu, udah pokoknya setia banget mereka ini nunggu kami, padahal mereka itu udah naiknya itu ya udah cukup lama lah katanya. Tapi ya udahlah, berhubung kami udah ketemu sama yang tempat kami minjem tenda ini, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Katanya sih udah ada teman-teman yang lainnya itu udah sampai di area campnya. Jadi ini yang nungguin kami ini cuma beberapa orang gitu. Yang lainnya itu udah ada di atas dan sudah mendirikan tenda. Nanti di area camp itu udah mereka kasihnya kami tendanya gitu. Dan ini di perjalanan naik kami ketemu juga nih sama orang yang mau turun gitu. Kayaknya sih ini mereka itu tektok. Dan ini bisa kalian lihat sendiri dah, ini jalanannya itu udah mulai landai. Jadi bisa dah kalian itu ngebut-ngebut jalannya. Kalau mau lari-lari juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau saran saya jangan sih, karena ini kita itu melipir dari bukit-bukit gitu, dari pinggir-pinggir bukit gitu. Jadi kalau kepleset sedikit ya kalian itu jatuhnya ke jurang gitu, walaupun jalurnya ini ya landai.
Sesekali kami pun istirahat sembari mau foto-foto teman saya ini, karena ini kan pertama kalinya dia mendaki, jadinya heboh banget dah itu. Kalau ada yang bagus ya foto dah dia gitu. Kalau saya sendiri sih males ya foto di jalur, jadinya ya begitu sudah. Singkat cerita, kami udah mulai deket nih dari Sapana dan Daunnya atau area campnya gitu. Dan karena ini itu udah mulai sore ya teman-teman, jadi di jalur itu kami itu ketemu sunset dah nih. Dan saya pun stop sebentar dah tuh untuk membuat video. Ternyata sunsetnya bagus banget teman-teman. Ini Gunung Rinjaninya itu terlihat jelas, padahal tadi itu kabut-kabut gitu. Tadinya itu Gunung Rinjaninya itu tertutup kabut. Tapi pas sampai sini ternyata sunsetnya bagus banget. Selesai buat video, saya pun menyusul teman-teman yang lainnya. Ini kami mau cari lokasi untuk mendirikan tenda. Sesampai kami di area camp Bukit Sapana dan Daun ini, ternyata di sini itu udah banyak banget teman-teman. Ini banyak banget pendaki-pendaki lainnya itu, tenda-tendanya itu udah pada berdiri. Ya bisa dibilang ya kami aja sih yang belum ini. Tapi biasanya nanti malam juga banyak juga sih pendaki-pendaki yang datang. Biasanya mereka itu trek malam juga kalau ke Sapana dan Daun ini. Dan ayo dah kita cari dulu lokasi untuk mendirikan tendanya biar nggak kehabisan gitu kan. Sebenarnya kalian itu nggak akan kehabisan lokasi untuk mendirikan tenda ya, karena Bukit Sapana dan Daun ini bisa dibilang ya sangat luas lah. Tapi sebelum mendirikan tenda tentu saja kami mau pergi ke yang tempat kami minjem tenda dulu dah nih. Soalnya tenda yang kita bawa cuma satu, lupa dibawa tadi tendanya. Seri laran. Selesai mendirikan tenda, kami pun masak-masak dah nih. Tadi itu saya bawa tempe sama bawa tepung gitu. Dan pas kita mau makan ini saya itu cukup tercengang ya, karena ini teman-teman yang lainnya itu nggak ada bawa peralatan makan teman-teman. Mereka itu cuman bawa mie instan doang. Ya saya pun ya bengong dah. Jadi ini cuman saya yang bawa nasi sama bawa tempe gitu. Dan ini nasinya tadi sengaja saya banyakin ya, karena kan saya itu tahu kita ini bakalan perginya banyak gitu berempat. Dan ya nasi yang sedikit ini kami bagi-bagi dah tuh, lauknya itu ya tempe. Dan ini kami pun pergi dah itu ngungsi ke anak-anak yang tempat kami minjem tenda tadi. Kami ini mau berapi unggun gitulah. Kami numpang api unggun. Karena teman-teman yang cowok itu mager, dia itu nggak mau nyari kayu, jadinya ya kami numpang dah nih di orang gitu api unggunnya. Dan yang lebih mencengangkan ini teman-teman yang lain itu bawa perlengkapannya itu sangat minim. Teman-teman saya pun ya bingung-bingung sendiri dah. Matras yang dibawa cuma 2, terus sleeping bag itu nggak ada yang bawa. Pokoknya semuanya serba kurang dah. Jadi ini ya saya itu matrasnya itu sharing dah nih sama teman saya yang cewek ini. Karena ya cuman saya yang bawa perlengkapan lengkap gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain ini ya kekurangan banget dah. Kayaknya mereka ini bener-bener gak ada persiapan, gak mementingkan keselamatannya gitu. Padahal walaupun Bukit Sapana Daun ini gak terlalu tinggi ya, tapi tetap aja di bukit ini dingin gitu. Dan kita itu butuh ya sleeping bag gitu kan. Dan ini udah mulai pagi, dan ini bisa kalian lihat sendiri udah ada kabut-kabut tipisnya gitu. Sembari menunggu kabut-kabut ini hilang, saya pun berinisiatif untuk pergi ke mata air untuk mengambil air minum dan mau cuci-cuci muka, mau cuci piring juga gitu. Ini piringnya itu hasil minjem di tetangga sebelah sih sebenarnya. Sesampai kami di sini ternyata udah banyak banget dah nih orang yang ngantri teman-teman. Noh kan kalian bisa lihat sendiri banyak banget yang ngantri. Tapi ini pas ngantrinya itu kita sahdu banget ya, kita itu nggak ada ribut-ribut, nggak ada yang saya duluan nggak ada. Jadi kita itu tertib gitu ngantrinya. Selesai ambil air, saya pun langsung dah nih mau foto-foto gitu. Saya ajakin teman saya ini kita foto-foto di sana view-nya yang bagus gitu saya bilangnya. Akhirnya kami jalan dah tuh ke tempat yang saya maksud tadi. Dan nggak perlu pikir panjang, langsung aja dah nih saya lari-larian ini sama teman saya itu, coba gila-gilaan dah. Di area yang ini itu ya pendaki itu nggak terlalu banyak mendirikan tenda ya. Ini bisa kalian lihat sendiri dah, ini nggak ada tenda kan di depan kami tuh. Jadi ya video ataupun foto kalian itu ya lebih maksimal gitu, terlihatnya itu lebih bagus karena ya nggak ada tenda-tenda yang mengganggu gitu kan. Karena sebagian besar pendaki itu biasanya itu mendirikan tendanya itu di dekat hutan gitu sama di dekat mata air. Tapi kalau saya pribadi sih lebih senang di area terbuka ini gitu, karena pagi-paginya itu kita udah bisa dah tuh menikmati keindahan Gunung Rinjani secara langsung gitu kan. Dan ini dia dah nih keindahan dari Bukit Sapana dan Daun yang bisa kalian nikmati. Dari sini kalian itu udah bisa dah tuh melihat keindahan dari Gunung Rinjani yang terlihat begitu jelas. Itu dah tuh Gunung Rinjaninya. Ayo kalian kapan ke sana?
Sebenarnya saya sendiri juga sih rindu sih mau balik saya ke Gunung Rinjani nih. Tapi ya sudahlah, nanti kita atur jadwal gitu, kita mau nabung-nabung dulu lah gitu kan. Terus ini kami foto-foto dah nih, kami fotonya itu pakai tripod ya teman-teman, karena nggak ada yang fotoin. Itu teman-teman yang cowok dua itu mager banget, mereka nggak mau ngikut ke kami gitu. Ternyata selesai kami foto-foto ada dah nih pasangan yang minta difotoin, kami pun fotoin dah tuh mereka, karena ya nggak ada juga yang motoin mereka minta tolong gitu sama kami. Selesai motoin pasangan yang tadi, kami pun melanjutkan pulang ke tenda nih, kami mau masak-masak dulu. Ya mau isi tenaga gitulah ya sedikit-sedikit, karena kita butuh tenaga juga untuk melakukan perjalanan pulang. Ayo dah kita masak-masak dulu dah ini. Kalian tonton-tonton dah saya masak-masak dah. Ini saya masak-masak dulu sama mau ya bikin kopi gitu dah. Dan ini saya masak-masaknya itu cuman mie instan aja teman-teman. Sebenarnya saya pikirnya kemarin itu kita itu nggak makan mie instan ya, karena kata teman saya ini semua perlengkapan, semua logistik itu sudah disiapkan gitu sama kakaknya. Jadi saya berpikirnya oh kakaknya ini kayaknya udah biasa naik gunung gitu, udah pro dah gitu, udah suhu gitu pikirnya saya. Tapi sesampai di sini semuanya itu serba kurang, bahkan minyak yang kami pakai untuk menggoreng tempe pun kami minta di tetangga teman-teman. Itu mengapa dah saya itu ya males banget sebenarnya sih mendaki sama orang baru ya. Biasanya kayak gini dah kejadiannya itu, nggak ada persiapan sama sekali gitu. Ini juga piringnya itu kami pinjam di tetangga dah. Ini saya sama teman saya yang cewek gitu yang minjem ke tetangga sebelah itu. Nggak ada malunya memang kami berdua ini. Semuanya kami minta, kami pinjam, pokoknya gitu dah. Selesai makan ini kami mau foto-foto dulu dah nih. Kami mau foto-foto juga sama tetangga ya, sekalian terima kasih gitu udah membantu kami gitu kan. Ini sapi-sapinya udah mulai lari-larian dah nih, mereka udah bangun juga dah nih. Kalian bisa lihat sendiri dah nih. Sebelum berjalan pulang saya pun main-main dulu dah nih sama sapi-sapi nih, saya mau ganggu mereka dah ini. Karena ini seru juga sih, sapinya itu banyak banget ya di Sapana dan Daun ini. Apalagi nanti kalau pemiliknya udah datang itu wah mereka kumpul dah tuh, bagus banget dah kelihatannya. Momen langka banget sih kalau kalian itu ketemu sama sapi-sapi yang banyak seperti ini, karena sebenarnya nggak setiap hari juga sih sapi-sapi ini ya bergerombolan lah gitu. Nah ini dah kalian lihat sendiri dah nih saya ganggu sapi nih. Hahaha, aku mengganggu sapi. Selain sapi, di sini juga banyak sekali monyet ya. Jadi hati-hati dah, jangan sampai makanan kalian itu diambil sama kawanan monyet. Selesai mengganggu kawanan sapi, saya pun melanjutkan perjalanan pulang dah nih. Ayo dah kita pulang bareng-bareng ya kan. Di perjalanan pulang saya ketemu dah nih sama monyet juga nih. Saya tanya dia lagi ngapain, saya bilang gitu. Tapi dia nggak mau jawab, coba malahan dia lari. Teman-teman saya ini jalannya duluan sebenarnya tadi itu. Jadi saya kan lagi ganggu-ganggu sapi itu dan mereka jalan duluan. Tapi ini saya Teguh sama si Ulpa yang nunggu saya, yang satuannya itu nggak tahu udah kemana. Jadi ini kami bertiga aja dah nih yang melanjutkan perjalanan pulang, karena temen yang satunya itu atau kakaknya si Ulpa ini udah duluan kayaknya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini di perjalanan pulang saya itu ketemu sama pemandangan langka dong ya. Ini ada adik-adik kecil gitu digendong sama bapaknya ini. Wah ini udah kecil aja udah naik gunung coba. Saya umur segitu boro-boro naik gunung masih di pangkuan ibu. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.